Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Anas di channel Discuss di edisi terbaru ini, dan kita mengundang salah satu seniman canggih dan handal hepit yang handal ibu kota. Ada Mas Reza Mustar atau Komik Ajar di sini. Selamat datang, Jer. Selamat datang. Selamat datang. Ntar Sumimasen. kita sambil lihat contekannya. Kita sekarang syutingnya lagi di luar nih, Jer. Biasanya di tempat studionya PH yang membantu program ini, namanya Cinemasta di Bintaro. Tapi karena keperluan beberapa bintang tamu nanti yang kita mau interview juga, ada terpaksa kita lakukan di luar dulu. Geografis ya kayak. Geografis tuntutannya biar gaul juga di Pangpol dikit nih. Kita lagi ada di Gurau Cafe hari ini di daerah Panglima Polim. Bisa dicek, ini tempat asik banget buat nongkrong, makanannya enak. Kebetulan kita masih pagi jadi nggak minum kopi tapi teh dulu. Tapi kopi juga mantep, harga terjangkau banget buat anak muda, asik lah ya buat tempat nongkrongnya. Jadi silakan dicek Gurau Cafe, di Instagram juga ada. Oke. Nyacapa juga ada nggak tuh Instagramnya? Aman kok diperiksa standar COVID. Pasti ada, tapi Gurau Cafe ya. Terima kasih Gurau Cafe yang udah memperbolehkan kita di sini. Dan juga kita dibantu sama Ayam Mantra seperti biasa. Sedap. Mantra. Geprekannya mantap terasa. Terima kasih Ayam Mantra. Ini juga ada di Instagram ya, silahkan dicek. Iklannya banyak ya. Gak apa-apa. Oke. Ini adalah profil yang berada di balik nama Komik Azhar di Instagram @komikazhar, Muhammad Reza Mustar. Ini tuh nama, lo bilang kan sebenarnya Muhammad Reza aja ya? Muhammad Reza aja sih nama KTP sama nama kartu lahir lagi. Set akte lahir Katanya. Kalau Mustar nama bokap lo tambahin kan? Mustar nama bokap. Nama kakek jadi nama bokap juga sih. Oke, karena waktu gue baca lihat di salah satu YouTube lo, banyak di pas lo SD banyak orang-orang yang pakai nama Muhammad Reza. Oh parah, gue pernah satu kelas kak, ada 4 orang Muhammad Reza Pahlevi, Muhammad Reza M-nya 1 kayak gitu-gitu. Teman Rasul ya. Nah, kita ngorek ini deh, Jar, kejadian pertama lo menggambar. Kalau kita lihat yang mungkin yang belum tahu juga, kalau gue lihat di research beberapa channel yang lain kan lo dimulai dari waktu perusahaan tahun 98 ya? Atau lebih sebelumnya lagi mulai menggambar? Kalau ketertarikan sama gambar sih kayaknya dari kecil gitu deh. Gue kan pertama kali gambar itu di tembok kakek gue, abah gue manggil abah gue. Di kamarnya, jadi dicuek tuh, dibiarin aja gambar satu kamar kakek gue gambar gitu. Terus bokap gue ngeliat gue suka gambar ya, dibeliin Bobo, Donald Bebek, Ananda kayak gitu. Wah, majalah jadul ya. Lawas, Denny Manusia Ikan, ingat ya? Iya benar. Bona dan Rongrong asik. Ya dari situ dia mulai disupport sama bokap, karena dulu bokap sebenarnya, wah ini ada yang menarik kan? Nggak apa-apa ya. Itu lo lagi zaman di mana? Lo lahir di mana dan besar di? Gua lahir di daerah kayak tempat lahir lu juga di Tanjung Priok. Volker Tanjung Priok. Kalau dulu film Si Manis tuh ada Jin Volker. Nah itu Volker tempat tinggal gua. Itu nama daerah. Itu nama daerah. Wah. Karena saking angkernya sampai ada mitos Jin Volker gitu. Nama Belanda ya? Gitu ya? Oh itu nama Belanda ya, Volker? Kagak tahu, mungkin kan Volker tuh kayak mungkin kan dulu kan zaman dulu kan masih ada nama-nama Belanda seperti ditinggalin gitu kan, di daerah Jatinegara ada juga tuh nama daerah tapi pakai nama Belanda. Anyway, terus Volker namanya. Oh iya, make sense sih, mungkin. Ya gue lahir di situ, terus tadi sampai mana? Lupa deh. Di Volker, terus udah gitu ada kejadian bokap gua itu dulu waktu sebelum lulus SMA, dia hobi gambar juga. Dia waktu SMA itu STM perkapalan. Dia bikin penyewaan komik. Dulu kan komik silat kayak gitu-gitu. Koping Hall kayak gitu. Wah, lumayan ramai kata bokap gua. Paling jadi gua pas bokap gua sakit di opname, gua ya jadi ada momen tuh seru ngobrol sama bokap. Kedekatan lagi.
Dia cerita dia gambar di komik, dia udah bikin satu komik tebel buat gue nggak ngerti, mungkin sistemnya dulu dia pengen banget masuk ASRI atau ISI Jogja. Oke. Jadi dia udah niat bikin komik itu buat buat dia masuk ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Ketahuan sama abah gue dirobek-robek. Segitunya dulu ya. Iya, nggak boleh. Mau jadi apa lo? Gini. Padahal komik waktu itu lagi naik-naik kan. Iya. Ya udah, makanya dia support banget ketika gua gambar, gua suka gambar, gua suka komik, karena dia emang suka komik juga dari dulu. Jadi emang ada support dari orang tua ya? Iya, support banget sih sama bokap. Paling ya minta restu buat freelance-nya aja waktu itu agak panjang berbelit-belit. Oke. Jadi bisa dibilang skill atau ketertarikan pada menggambar itu emang ada keturunan dari bokap juga ya? Ya bisa dibilang juga dari bokap juga. Dan lu ngeliat sendiri nggak mata kepala langsung praktek tim gambar sehingga lu dapet kayak oh nih bokap gue apa dia nurunin langsung ke lo? Dia nggak pernah ngajarin sih, cuma gue sering kalau dia buku TTS dia atau catatan-catatan kantor dia tuh gue sering lihat, buset gambarnya realis banget, gambar cewek biasanya. Oretan di belakang ya? Iya, gambar cewek terus realis dan pakai pulpen kayak pilot gitu. Wih, gila mantep ya. Mungkin ngumpet-ngumpet karena dia gambar cewek kali ya. Takut Bugil ketahuan ya. bokap. Saya ngisimin bugil sih. Oh iya. Cuma kayak nggak ada pentilnya kayak gitu-gitu. Saya bokap. Oh lu udah terpapar dengan dari hasil karyanya gitu ya? Cuma dia nggak pernah ngasih unjuk ke gua. Cuma dia support. Dan lo tau dari kecil tuh kayak gua apa ya, mungkin lebih subconscious lo kayak gua kayaknya bisa nggambar nih gitu, dan lo hobi atau mungkin gini deh, di umur berapa lo ngerasa kayak gua tuh hobi nggambar nih gitu? Itu sih mulai dari SD SMP sih. Karena kan ya, sadar ya. Kan pasti kan dulu di kelas pasti ada yang jagoan gambar gitu. Iya, itu lo. Ya lumayan diandelin dah kalau misalnya bikin apa, terus cewek-cewek suka gambarin Donald Bebek dong. Itu dari SMP udah mulai sadar kayak gitu. Iya, sempat dikirim-kirim perlombaan gitu-gitu nggak aja? Pernah SMA, Antara tapi SD, kecewa sih sebenarnya kayak karena gua nggak melampirkan kartu pelajar, jadi kayak pemenang juara satunya gitu dikosongin, mungkin karena syaratnya kan, karena syarat dan apanya nggak memenuhi gitu gitu. Dan gue yakin itu gua. Karena kalian pada catur. Itu apa media Indonesia bikin kompetisi gambar gitu kan? Iya. Semenjak itu gue nggak percaya kompetisi. Medium lo tapi pensil dan apa pulpen atau apa? Iya, pensil, spidol, pulpen gitu. Masih ini sih konvensional banget dulu. Terus yang gue sempet lihat juga influence, ya bukan influence sih, tapi lo banyak terpengaruh dari komik Disney ya kata dia. Iya, karena waktu kecil sih Itu Disney, Dragon Ball, kayak gitu. Atom Boy, Akira kayak gitu. Zapogar ya. Jopogan anjing. Lion Maru. Iya. Jadi itu percampuran antara Jepang sama Barat ya. Apa tuh yang bikin lo tertarik? Maksudnya atau lebih kayak karakter apa yang bikin lo lebih tertarik gitu? Dulu kecil. Karena dulu kita terbatas kali ya, tontonannya kan paling ya yang nggak ada lagi selain Google Five, Jabogar, Voltus, TV sama majalah dulu ya. Itu pun nontonnya di video kan, Betamax. Iya benar. Gue inget banget dulu nonton Jabogar, Google, Lion Maru kayak gitu-gitu tuh di Tanjung Priok dulu ada Misbar. Dari Miss Bubar. Iya. Cuma di rumah sih. Wah, udah rame bocah-bocah bau koreng gitu nonton rame-rame Google Five. Wow. Yang muter rumahnya mintain cepean. Iya. Wah, mending masih 25 kayak Jigo. Jigo apa Gocap gitu gue lupa. Pokoknya satu film sekitar segitu Jigo atau Gocap. Kayak gitu dari situ sih mulai tertarik, terekspos ya. Oke. Akhirnya dulu mulai ngedalemin pelan-pelan ya, mungkin secara nggak sadar tetap aktif gambar, coret-coret dan sampailah ke kuliah mungkin waktu itu ya.
Iya, tapi kuliah dulu justru gua ngambilnya yang pertama gua tuju hukum. Ah serius lo? Iya. Karena itu ada faktor 98, gua tumbuh di era 98 gua SMA kan. 98 itu ya gua ngeliat kayak mahasiswa ideal itu yang di mata gua mahasiswa yang ikut terlibat dalam 98, dan waktu itu yang terekspos banget kan Trisakti, Iya, gitu, aktivis, Atma Jaya, ya. Dan anak-anak hukum banyak kan. Makanya kayak wah gua pengen harus hukum ya. Dan itu juga membawa kita ke poin awal tadi, itu dimana lo kayak pertama membuat karakter lo ya, karakter kartun pertama lo. Iya, karakter pertama yang sampai sekarang ini kayak prototipenya Cis. Garis-garis sama kartunnya gitu tuh dari 98, karena gua nggak boleh keluar. Iya. Di rumah aja. Itu pulang Eptanas SMP tuh gue 98, pulang Eptanas. Biasa nggak ada angkot di Tangerang, gue ada di Tangerang nggak, terus nggak ada angkot ya akhirnya gue sama temen-temen gue ini apa ngobak. Ngoprank. Oh enggak, ngebak gitu, naik mobil bak. Oh iya, ya Taksi pokoknya yang di belakang. mobil bak diberhentiin lo kalau Iya. ngoprank. Iya. Itu sepanjang jalan kita kayak, wah ada apaan nih? Udah bakar-bakar kayak gitu-gitu. Wah, terus pada janjian, katanya ada kerusuhan habis ini gini-gini, kita ngumpul lagi gini-gini. Katanya ini di Gramedia, karena gue langsung Di Tangerang tapi. di Tangerang. Oke. Gue langsung tertuju, wah, karena kalau ada chaos gue harus ke Gramedia ngambilin komik atau nggak jauh ya bang. Lo ke situ tapi. Gue balik dulu sampai rumah, mau keluar lagi, udah siap-siap, udah pakai sendal segala macam, diomelin sama nyokap gue. Mama nyariin kamu, udah bla 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 bla. Emang kenapa sih mah? Ternyata orang rumah udah tahu ada isu rasial gitu. Oke. Emang kenapa sih mah? Kamu nggak sadar muka kamu oriental banget. Iya benar. Iya. Gue juga dulu menghadapi di 98 tuh ya, menghadapi isu yang sama. Muka gue cek, apa gue ada Cina juga gitu. Terus tapi gue waktu itu lagi nongkrong di rumah temen gue di Berlan. Anjing. Iya. Berlan banget lagi. Iya. Di Berlan, terus udah gitu Matraman kan lagi nyimeng. Yoi, Berlan. Terus tau tangga-tangganya pada lari-larian terus kenapa? Itu Gramedia pada di jalan gitu. Wah, kita kesana yang ambil gitar. Wah, Gramedia Matraman yang gede banget kan kak? Iya, jalan Gila. ke sono berempat gue inget banget. Wow, udah pada lagi lari-larian. Terus, ayo masuk. Udah nggak ada polisi segala macam kan. Di dalam pada bingung, apaan dari gitu kan. Lihat ke bagian musik udah pada dicomot-comotin. Aduh. Udah nggak ada kan. Akhirnya kita ngambil alat fitness tengah. Yang buat push up tuh meja gue bawa bertiga kok sama temen gue aja masuk dulu makan bertiga, begitu keluar tepuk tangan, tepuk tangan, orang-orang pada tepuk tangan. Nah anyway, pokoknya yang pernah ngelewatin 98 itu pasti punya cerita ini deh. Tapi lu aman? Gua Kita kan sama-sama iya, nih. gua rame-rame sama temen yang muka Tionghoa gua doang kan gitu. Wah cek cek nekat lo cek ya gitu kan, anjing lu gua ngapain? Maksudnya dulu kan karena agama lah ini, Yeah. Islam gua bilang gitu. Cuma ya jeleknya gitulah dulu lah, pokoknya halaman hitamnya nggak perlu kita sebagai warga Indonesia jangan dikunjungi lagi gitu. Jangan kejadian lagi. Tapi di situ lo di rumah sama nyokap lo nggak boleh keluar, akhirnya lo ngegambar-gambar. Akhirnya gue gambar-gambar. Dan kebetulan di 97 itu pas Krismon kan gue inget banget bukunya Mas Benny sama Mas Mica itu ngeluarin laga Jakarta yang Betul. 1 sama kedua. Ya udah jadi referensi gue sama Simpson, Matt Groening gitu. Iya. Makanya gue terinspirasi dari mereka sih, Matt Groening sama Mas Benny dan Mas Mica dari garis dan gaya gambar di kartu. Dan yang lebih ini lagi tuh, gue bilang Benny dan Micha tuh dan juga Matt Groening itu nge-capture esensi kehidupan orang-orang masyarakat tinggal di tempatnya dia ya. Iya. Benny Micha Jakarta, Matt Groening Midwest Amerika, kehidupan kultur masyarakat di mana itu benar ditangkap ya. Emang ya udah kayak daily life aja, dan ternyata gue mungkin ada ketertarikan ke itu kali karena fiksi. Gue nggak bisa bikin fiksi kayak gitu. Jadinya ya udah Ngawang-ngawang itu seperti Iya. gitu ya. Oke. Lu tapi selalu suka gambar apa ada dari kecil ada medium lain, musik atau gimana yang menjadi ketertarikan lu? Kecil sih pasti standar anak SMP SMA. Iya. Latihan band yang
sejamnya 10.000 atau 15.000 gitu. Iya, masih nyari-nyari format. Iya. Musik sih gue lebih ke musik, bikin band gitu dulu, bikin band yang bawanya Oasis terus. Britpop. Yo, dulu anak Oasis bukan anak Blur. lu dulu kan? Gue Oasis gue. Oasis. Walau sekarang kan kayak anjing bagusan Blur kali. Lebih nih, Lebih cerdas ya, lebih pinter, smart. Ya, tapi emang gitu Jer, itu kan lu milih Blur sama Oasis di Inggris juga tuh kayak antara lu kelas pekerja kalau kelas middle class. Oh iya. Northern Southern gitu, Southern London. Kelas permasalahan Inggris kelas banget sih ya. Chelsea dan London dan Manchester. Betul, iya. Tapi akhirnya lo memutuskan untuk ke IKJ dan tadi mau ambil hukum. Iya. Karena gejolak. Alhamdulillah nggak diterima. Apa lu masih ada itu nggak sih UMPTN Eptanas? Bukan namanya yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, sempat nyoba ITB. Jangan masuk perguruan tinggi kan? UMPTN namanya dulu kita. Tapi kan kalau di ITB kan nggak pakai Eptanas sih yang buat desainnya. Langsung tes di sana. Oh, ini seni rupa. Iya, seni rupa. Oh, oke. Lu dulu di ITB? Gue di Trisakti, manajemen transport. STMT? STMT. Wah, Gitu. cakep tuh. Nah, Rawamangun nih? iya. Bandar etep banyak, Aduh. ceweknya yang wakaf banyak. 95? 94 gue. Wah, iya. Iya. Lagi zaman-zamannya, lagi rusak-rusak ya. Lagi wakaf. Hancur. Cuma, ya gue juga udah sempat ikut. Kita episode kemarin sempat interview si Serdendi, si Acong gitu kan. Gue tuh ikut lompatan nggak? Oh, gue si Permaru namanya. Si Permaru namanya. Sistem lebih dulu sebelumnya lagi. Nah, istilahnya dulu itu sebelum gue PTN. Gitu. Gue jangan ngomong gitu lo, ketahuan umur lo. Tapi anyway, dia juga sempat masuk ITB. Ikut Villa Merah juga nggak? Enggak ya. Gue ikut tuh. Gue 2 kali nggak lulus gue. Yang kedua ikut. Katanya jaminan lulus di Villa Merah. Enggak, gue kedua ikut nggak lulus juga. Tapi akhirnya di situ lo nggak lulus juga tuh. Wah, lulus pasti lah. Susah emangnya gila. Ya harus ada ordal deh. Bener. Dan akhirnya lo membelokkan ke IKJ. Ke IKJ kayak tadinya bokap ngotot pengen masukin gua ke ISI. Oke. Jogja. Karena mungkin ya itu tadi yang dibilang dia kan emang dulunya pengen masuk situ kan asri ISI. Cuma bilang, ya kali Pak, nggak bisa bahasa Jawa, ntar lama-lama bisa. Nggak ada Jakarta aja udah. Dulu juga IKJ kok, maksudnya belum sebegitu established ya kayaknya kan. Zaman kita, atau enggak belum? Iya, belum sih. Lo masuk 96 berarti? Enggak. 98? Enggak, gue masih muda. 2012 gue. Lo kok 2001 gue 2001. Gue angkatan Alek. Iya. Ale, Rio, Ricky gitu-gitu. Oh, oke. Gue ya itu dulu 94 mau masuk di episode si Acong juga sempat gue ceritain tuh. Bokap gue bilang mau masuk mana kamu IKJ, jadi gembel loh. Karena image kan pasti kayak gondrong, sendal jepit, celana robek kan. Iya, dulu bapak gue sampai kayak gitu tuh, mau masuk Trisakti mahal, ya kan desain gitu. Transport lah akhirnya. Anyway, terus jadi lu 2001 tuh masuk itu ya? 2001 gue. Which is gue bilang sih IKJ di saat itu udah lumayan oke. 2001 itu Upstairs baru jadi. Kayak Upstairs duluan deh. Upstairs baru Upstairs itu kan baru masih formasi. Ini masih ada si Bin. Si Bin, Hans. Iya masih itu. Iya, gue juga ngeliat Upstairs di era itu 2001 tuh bakar-bakaran nih. Lo langsung ngambil FSRD ya? Bukan? Langsung ngambil DKV gue. DKV ya namanya. Tadinya mau lukis cuma udahlah di sana aja lah. Dan emang udah dapat support dari bokap. Udah, malah mau masuk Trisakti itu diketawain, aduh mau jadi apaan sih, udah lah, yang emang udah lu aja ya gitu. Iya. Lo anak pertama atau anak pertama? Dari 4. Dari 4, jadi pasti harapan orang tua gede tuh ya. Anak pertama bebannya gokil sih. Lo iya kan? Nama udah Eka aja. Gila ya, pressure ya anak pertama ya? Iya, dari bertiga pertama. Itu makanya pas gue mau ngambil itu tuh bokap gue melarang banget. Terus menurut dia waktu itu udah almarhum lah, tapi
bless you Dad ya. Iya. Tapi dia bilang menurut dia masa depan nanti transportasi pariwisata dan transportasi akan besar di Indonesia. Bener juga sih. Which is bener juga sih gitu. Tapi kenapa gue masuk ke jadi airport airline belajar ya anjing, gue belajar manajemen load baggage lah, terus traffic air control, anjir gue bilang nggak gue banget, tapi gue kelarin. STMT. Gue kelarin 4 tahun, walaupun D3 kan STMT ya? gue ambil satunya, Lo ada ambil D3 terus cepet banget lu, 4 tahun. Eh, Buat anak tahun segitu. Iya, ya gue benar-benar gue jajan D4 dulu kan D4. Cuma gue pas balik ke Indonesia gue sertifikasi jadi 1 gitu. Tapi Oh, lu kuliah lagi di luar? Nah itu baru gue ambil seni murni. Oh, dendam. Kayak gitu. Tapi di Australia? Iya di Australia ditawarin kan, gue bilang wah gila kali mau manajemen lagi, lo mendingan gue berhasil, lo berantakan nih kuliahnya gue. Kira gue ada. Anyway. Terus gimana tuh, sepenting apa chapter lo di bab kehidupan lo di KJ itu dalam mendukung karir lo sekarang? Itu benar jadi fondasi kan mungkin. Apa enggak? Mabokan. Enggak, tapi mungkin ya, walaupun gue nggak gitu dan gue nggak 100% setuju dengan ospek. Cuma lumayan sih, karena ospek IKJ itu mata seni dulu namanya, yang ngebentuk salah satu faktor yang ngebentuk kepribadian gue juga sih, jadi lebih nggak bitching, nggak manja, nggak kayak gitu dan struggling, karena kayak 5 hari nggak dianggap hak lu sebagai manusia gitu diambil gitu di mata seni. Notorious tuh ya emang tuh ininya mapras itu. Ingat banget kayak, ayo sekarang masukin nasi bungkus Kak, dalam kos kaki yang udah 2 hari 3 hari gitu kita pakai, terus taruh gitu, terus gitu-gituin, oke, dimakan nih, pasti dimakan. Ambil, suapin teman samping kalian, jadi saya. Untungnya ya, perut zaman dulu kuat-kuat kan. Iya, sekarang sih kita pasti tipes tuh. Gila, 5 hari tuh. Nggak boleh pulang? 5 hari. Pulang cuma balik ya, malam, berangkat subuh. Gila. Ya, itu kalau jam 6 mesti di kantor, di kampus gitu. Iya, waduh. Itu nempa mental gue banget sih. Ya, kalau nggak gitu mungkin manja kali gue. Anak sekarang kayak gitu nggak ya? Enggak. Lo pernah dulu kayak gitu nggak? Udah nggak ya? Gue baru tahu juga sih, kayak ada beberapa seleb sekarang gitu ya, yang muda-mudanya ya. Dia IKJ, kemarin ngebahas gitu sama Batman sama si S. Iya deh IKJ, anjing. Wah, kalau ya gitu deh. Maksudnya si profil seleb ini sekarang bekas anak IKJ gitu ya? Iya, tapi nggak yang generasi yang ya 2000 banyak lah, 2010-an gitu. Generasi belakangnya gitu Jadi ya. kayak, wah ini nggak kena ospek jadi gini ya, jadi songong-songong anjing. Iya, gue ceweknya kayak banget ya, senior talk gitu. Cuma memang gue lihat ada gap generasi di mana setelah mapras apa ospek itu berhentiin, jadi sense of kedekatan, dan mutual respect antara senior junior itu jadi hilang gitu. Jadi hilang. Lu kan setelah ospek sama senior lu juga jadi asik, tapi lu ada limit. Iya, ada tahu batas. Gitu. Ya, gue ospek kan 5 hari doang dicabut hak sebagai manusia. Itu bekas banget loh. Bekas banget. Cuma habis itu ya udah kayak ya manggilnya nggak abang lagi, udah kayak mana. Tapi senior lu juga welcome gitu kan. Kenapa? Senior lu juga welcome maksudnya. Welcome, jadi di welcome karena kan kayak ada kedekatan. Ya gue dulu ngerasain juga sama kayak lo gitu. Udah ngeblend aja sih akhirnya ketika abis ospek kelar. Itu sih yang paling berkesan di IKJ, sama mabok-mabokan ya udah. Selebihnya kayak gue lebih banyakan dapat ilmu di ruang rupa malah. Oh gitu. Tapi kuliah 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun lulus. S1 lulus, alhamdulillah. Lolos. Termasuk cepet sih gue di IKJ. Iya. Nggak sense of tanggung jawab dan belajarnya masih ada lah ya. Anak pertama. Oke. Tapi selama kuliah itu udah mulai gimana ya? Lo memperdalam skill gambar lo, pasti skill gambar lo diperdalam lagi pasti kan di situ kan.
Iya dari awal masuk Akademisnya. kuliah gue udah masuk langsung ke apa sekte komik ada UKM komik itu di IKJ. Ya udah gue jadi diajarin caranya. Dulu kan masih distribusinya nggak kayak sekarang kan pakai sosial media gitu ya kan. Iya. Dulu gue ya kayak bikin zin, makanya gue lebih dekat ke skena kenup gitu karena ya, Oke. kita nyari duitnya sama, jualan zin, mereka jualan zin, gue jualan komik. DIY ya, gue fotokopi sendiri, packaging sendiri, udah jual sendiri gitu. Keliling-keliling sampai kampus-kampus mana gitu, UKI segala macem, jualan komik anjing. Itu network antar mahasiswa atau lo langsung bom datang dan jualan? Ada yang network mahasiswa kayak Trisakti kan kita ada dekat sama anak-anak desainnya gitu. Ada juga yang cuek aja udah belaga gila aja sih. Dulu kan masuk anaknya KJ. Katro sih. Komik apa tuh yang lo bikin dan lo Dulu komik gua Bill dan Bull namanya, kayak sebenarnya lebih karakternya tuh? Iya, karakternya Bill dan Bull kayak gue suka banget Beavis and Butthead sih, yaitu bootlegnya Beavis and Butthead lah. Sama jualin komik senior juga, dan itu komik dia lumayan udah cukup ada namanya tuh, jadi kayak gua lumayan dapet lah persenan itu. Komik catur tau gak? Oh, oke. Wah, gue pernah dapet yang jorok Rusuh ya? banget. Emang jorok semuanya. Ada gambar tool masuk ke gambar. Wah, kacau. Kayak scene-nya tuh kayak warteg gitu kan, kayak Iya. si mbak apa disikat di warteg. Gue lagi kerja di MTV Sky dulu kan, Yeah. terus Rebecca bawa, anjing komik apaan sih, Pek gue orang ngewek ya. Iya begitu udah ya ada gitu lowbrow banget ya, mas-mas sama tukang beca sama apa gitu, kayak di warteg di portal lah, di kos-kosan gitu. Itu senior tuh atau pokoknya angkatan lo gitu ya? Itu di atas gua tuh 97 si Noldi namanya. Gila. Ya itu tapi bisa dibilang jadi training ground lo tuh ya untuk apa namanya ya ngelemesin tangan dan juga ngebikin konsep, ngebaca apa namanya sign tanda-tanda sekeliling lo, sosial gitu. Dan Jadi lo di situ. distribusi komik secara independen DIY kayak gitu dari situ, terus jadi terbuka juga, jadi kenal sama skena punk kayak gitu. Tapi ya pada tahun 2003 tuh diajak ada residensi dari Ruang Rupa buat bikin komik. Apa nama program itu? Programnya Komik Metropolis Gadungan Menyertai Anda, kayaknya ngasih nama Om Leo deh. Jadi yang ikut tuh Panjang absurd gitu ya. absurd. Gua Om Leo, ada anak UNJ sama ada anak Akademi Samali kayak gitu. Ya, Om Leo ya absurd gitu. Kalau gue bikin di halte busway. Waktu itu kan masih busway, masih 3 bulan jadi kak busway. Iya, 2004-an atau 2003 ya? 2003. Baru Blok M kota juga tuh. Baru Blok M Harmoni. Baru Harmoni ya. Itu ya ditembusin sama anak Ruang Rupa supaya bisa dipamerin di halte busway-nya itu. Oke. Itu sih trigger pertama, jadi kayak oke, gue kayaknya enjoy di sini nih. Ini momen pertama kayak lu nyadar kayak ini gue bisa dapat jadi penghasilan di sini. Belum sih, masih kalau penghasilan sih lebih dari yang jualan-jualan komik di bikin lapak gitu. Dijual berapa tuh dulu tuh satu gitu? 3.000 kalau nggak salah deh. Lumayan. 3.000 udah lumayan, ongkosnya paling cuma 900 atau 800 gitu fotokopi. Anjir, fotokopi yang buat capek, lebih murah lagi kali ya? Iya, buat beli rokok dia sama makan sih. Karena nyokap gua mikirnya takutnya gua narkoba di IKJ. Jadi dikasih duit pas banget seminggu. Ya udah, gue nyari makannya dari situ, jualan komik. Tinggal masih Tangerang dulu? Enggak, ngekos akhirnya. Ngekos di Kalipasir. Oke, Kalipasir kan. Danger juga tuh. Parah. Ya, tapi dari situ lo sempet begitu lulus sempat langsung jadi artis komisian atau kerja dulu kantoran atau gimana? Waktu pas eranya lulus gue 2006 mau ke 2007 itu gue justru malah lagi seneng-senengnya di ini apa skena punk gitu, bantuin lagi sering lagi deket-deketnya sama anak-anak. Aman-aman tuh jadi?
Lebih ke selatan sih, kayak Ari Idiot. Oh iya, iya. Inal, Ega tanpa batas. Anak-anak Pejaten, Final Attack gitu, terus Grave Dancer ada satu lagi dan teman gue. Iya. Ya, tersanjung 13. 13 benar. Kaler kayak gitu-gitu. Ya udah gua lebih banyak bikin artwork buat band-band Aceh Punk sama poster-poster acara, Work Hard Most Hard kayak apa lagi gitu. Foot Not Bomb kayak gitu kan. Iya. Cover apa tuh yang di era itu yang lo paling banggain mesin menurut lo? Iya, yang paling gue suka itu banyak kali lo banyak gitu. Agak lumayan sih, cuma Work Hard Most Hard sih, karena gue dikasih kebebasan gitu. Karena itu acara Work Hard Most Hard pertama juga gitu. Jadi kayak event itu gig ya? Gig di Roxy. Gig Aceh Punk gitu. Iya. Problem. Gitu sih paling. Sempat aktif berapa lama tuh di situ? Enggak lama, ya lumayan lama, tapi akhirnya kayak ya udah gue nikah, udah. Oh, oke. Tapi sorry, itu lo ngadopsi, maksudnya lo kan punya gaya kayak Bill and Bull itu gitu kan, dan gaya ini lo gimana lo cara nyajinya lo ngadopsi punk kan ada gayanya kan, gimana representasinya kayak gitu. Push head ya gitu. Iya, apakah lo nge-push gaya lo atau kita nggak punya ininya sih gambar-gambar contohnya itu, maksud gue pengen tahu kayak gimana tuh Genjar itunya tuh. Awal-awal sih gue masih kayak, tapi dulu kan masih suka explore juga tuh gaya orang. Masih gue pengen ngikutin si Pushhead, pengen ngikutin si John Dyer Baisley, dia apa? Baroness bandnya. Iya. Sama siapa sih? Itu Bintik. Iya, waduh, Raster gitu sama yang bikin artworknya Municipal Waste gitu kayak gitu. Oke. Cuma lama-lama ya makanya yang di Work Hard Most Hard kayak gue bikin gaya gue nggak apa-apa tetap tengkorak kok. Tapi gaya Tendung kan ya Aceh kan ya tengkorak dong. Tengkorak. Tetap dengan gaya gue kartun jadi. Oke. Tapi untuk beberapa band yang tadi lo kerjain lo ngadaptasi apa yang mereka brief lagi. Iya, karena gue juga masih demen juga waktu itu. Pengen mencoba lah pasti. Iya. Setelah itu lo sempat jadi pegawai kantoran enggak? Iya, karena nikah. Oke. Tanggung jawab sebagai laki-laki. 2007. Oke. Kerja sebenarnya gue udah kerja dari tahun 2003 langsung. Udah lama dong. Iya. Di kantor gitu. Gue kan nggak dikasih, ngepas itu tadi gue bilang dikasih ngepas beras sama orang tua gue. Karena dituduh narkoba. Kurus banget soalnya kak. Kurus karena kalau ngasihnya ngepas aja. Pas-pasan abis gitu. Ya, gue kerja sempat pertama kali itu di kayak MBS gitu, tau nggak lu? Apa tuh guys? MBS Music Book Selection. Oh, Kunci gitar gitu. Oh, oke. Cuma majalahnya namanya Ethnic. Oke. Ethnic Magazine. Terus lo yang bikin ilustrasinya? Iya, gue bikin ilustrasi. Jadi mereka bikin konsep baru, setengah lirik, setengah komik. Wah, oke. 500.000 tuh 2003. Yaudah, gue sikat. Gajinya? Cuma kerja sebulan 2 hari sih bisa. Itu apa namanya gaji pertama sebagai pegawai tuh gitu ya? Iya, wah udah sombong segitu 500. Sombong ya. Sombong. Yang lain belum ada kerjaan, belum dapat side job. 500.000. Itu sambil kuliah tuh ngejalanin? Sambil kuliah. Oke. Kuliah tapi sambil kerja terus ya. Ada pekerjaan yang serius yang lo iniin kantoran, ada nggak yang apa namanya yang lo tiap hari datang kayak gitu? 2005 kalau nggak salah, habis dari situ gue kerja di PH dan ternyata tempatnya bisa dinginepin, jadi ya udah gue berhenti kosan. Gue tinggal di kantor itu. Oke. Di PH itu 2005 sampai lulus gue cabut. Gue kerja pertama kali setelah lulus di pabrik balon kan. Ih. Random nih. Asli. Mana nih? Di Tangerang, karena gue nyari yang paling dekat rumah aja. Ini pabrik balon. Iya. Jadi balon-balon yang gede gitu. Sama aja gue dulu sempet nyaris masuk ke toko buku yang Kiki namanya. Angel gitu. Tapi itu masuk Angel loh. Iya, gue disuruh ya bikin ilustrasi juga dulu kayak gitu. Udah ketemu, datang ke pabriknya aja gue anjir gila. Daerah mana pabrik?
Lupa gue pokoknya Tangerang juga deh. Serpong belum ada Gojek lagi dulu kan, ojek beneran. Gocap sebenarnya gila Padahal lu pagi. gimana lu naik bis? Kan gue dari dulu kan rumah bekas istri gue di Bintaro kan, Ah. gitu dekat lah ke Tangerang. Cuma dari situ gocap ke sono. Manggil Gojek langganan mertua gue. Anda gue kesini gini-gini belum ada GPS segala macam, kayak orang gila nyari-nyari. Wah gila dulu ya. Tapi dari situ terus disuruh tes gambar, ini kasih karakternya, terus di apa namanya, ya sketch lah gitu. Cuma nggak terima gue, kayaknya nggak itu deh, nggak oke. Kiki, gitu gue. Lalu juga sama situ ya, balon ya. Iya balon 6 bulan. Habis itu ditawarin. Itu ngapain tuh maksudnya? Balon yang metalik itu yang Bukan yang balon-balon yang gede gitu loh, kayak balon gas yang gede yang buat promo-promo gitu. yang Jadi gue ngedesain luar raksasa, helium yang Iya, buat promo, buset. Maksudnya lu bikin itu sesuai dengan misalnya dia ada pesanan dari brand apa, ntar lu bikin gitu. Terus kalau misalnya dia ada, biasanya suka ada yang dibentuk-bentuk juga tuh kayak balon McD dulu kan, kayak si Ronaldnya gede banget. Nah itu lo tuh. Gue bikin ini patternnya sama warnanya, ada yang bikin itunya tuh pattern buat balonnya. Oh gitu. Brutal sih. Anjir kok 6 bulan. 6 bulan. Cuma oke fine. Sebelumnya PH storyboard tuh pasti ya. Storyboard sama Soalnya- kreatif. Ya. Storyboard sama kreatif sih, ide kreatif kayak gitu-gitu. Kan dulu ada Assassin si Oh, Acumi iya. segala Mayumi ya. Wah itu sih rate-nya udah tinggi ya, itu kan di atas gua kan. Lu kan tertarik tuh ikut gabung ke mereka. Ya tertarik, cuma skill gua nggak nyampe. Asal Enggak, iya gua kan kartun, lebih ke kartun. Hmm. Kalau Assassin Adi Cumi itu ya kan realis banget deh. Iya, iya. Mayumi lah, Udah gak mesin ya. Gitu ya. MT gitu-gitu. Iya, iya. Nggak ngejar gua. Gue nongkrongin dia waktu itu di studio air kan dulu masih Tangerang kan. Adi Cumi tak kita undang tuh, 2 orang tuh. Satellite of Love ya kayak nunggu dia seharian jar gila kagak bangun. Gue datang situ pagi sampai sholat maghrib begitu aja udah Terus studi mana? Air. Studio air namanya di Cepet kan? Cikini dulu. Oh, Cikini. Dekat dari kampus nih, belakang hotel. Arkeo. Oh yang mereka nyewa tempat ya dulu? Iya, Tandur sama Cumi di situ. Arya juga sempet Oh, iya, ngekos iya. di situ dulu tuh. Tapi iya sih, tapi lu nggak tertarik ke situ ya storyboard karena lu Tertarik itu banget kayaknya. side job paling enak karena kerjanya lu cuma bentar tapi capek banget kan. Parah. Iya, iya. Ini mungkin yang bikin sakit punggung. Kan storyboard ini. Iya, gua sering banget tuh kerjaan storyboard. Cuma kan rate-nya kan kalau nggak salah dulu ya, waktu itu era itu rate-nya Adi Cumi, pokoknya anak-anak Assassin tuh 500 per frame. Anjir, dewe lagi, black and white. Dewe lagi dan sketch gua tuh masih 45.000 gocap. Iya. Udah lah, segini juga udah gede banget betul. Iya. Ya, cuma kerjanya gitu kayak jam 12 malam ditelepon. Ja, kita dapat nomor kamu dari ini mau bikin storyboard 40 frame bisa nggak kelar pagi? Oh, bisa Mbak, tenang. Jabanin tuh. Si kakak. Ngubah nggak? Enggak. Sebelumnya era sebelumnya waktu kuliah ya Karena- sempat nyoba-nyoba aja. Pergaulan. Paling enak tuh kalau gitu ya ini. Wah parah. Cuma jadinya malah Asik kan. nggak ini kan karena terlalu fokus jadi Iya sih, nggak iya. ngejar ini. Nggak. Bokul aja udah repot. Asli. Oke, jadi sempat ke storyboard, ke apa namanya balon designing gitu. Ada lagi yang keren-keren dulu gitu Jan, yang lu sempat cicipi. Gue kan cita-citanya dulu kalau ditanya waktu SMP SMA pengen jadi sutradara film kartun. Hmm. Terus akhirnya bikin project sama temen gue, bikin animasinya Benny Mitchell. Ya udah gue jadi astradanya gitu. Ada temen gue almarhum gitu. Pas gue ngerasain kayak anjing susah bikin animasi, fuck. Iya. Gue nyerah deh. Tapi kelar, project itu kelar. Oh lu bantuin si Mas Benny Mitchell-nya juga? Tapi itu masih buat pitching doang sih bikin animasinya. Dan itu pun kayak aduh gila sebulan lebih karena masih manual kan. Semuanya serba. Kalau sekarang mungkin kan udah ada aplikasinya yang gampang buat bikin animasi. Pad dan pad. Dulu ya udah gambar satu-satu gue di AVS scan. Wah ini salah nih ini yang itunya anjing. Udah gue nyerah. Tapi di bawah direction dia berdua
atau enggak? Diambil dari komik, ada satu cerita yang komik yang dia buat, jadi kita kembangin lagi, approval, dan baru bikin gitu. Lu ngikutin gayanya dia berarti ya? Iya. Oh gitu. Tahun berapa? 2008 kalau nggak salah. Iya. Jadi dia bikin apa? Bikin proyek kan banyak bukunya seri kan dia kan? Itu lo di situ tuh? Dari teman gue sih yang ngajuin ke Mas Benny dan Mas Micennya buat pitching juga. Sebenarnya udah akhirnya udah oke, cuma nggak lama mereka bubar. Iya. Bisa lanjut. Iya, kayak waduh gimana nih kita, ya udah. Tapi momen dimana yang akhirnya lo memutuskan kalau gue bisa sendiri nih, gitu. Maksudnya gue bisa nge-push, ngedorong diri lo untuk bisa dibilang jadi entrepreneur ya dengan skill lo ini. Gitu. Iya kali ya, mau nggak mau jadi gitu kali ya disebutnya. Ya, momen itu, tuh masih prosesnya masih panjang sih kayaknya. Kayak gue freelance tuh 2013 baru berani memutuskan Terbang sendiri. Oke. Sebelumnya sih pernah nyoba juga 2009 itu freelance, cuma kayak anjay, karena belum tahu selanya kan. Ya terkatung-katung udah. Oke. Nah turun terus kerja di agency kayak anjir, ini gak gue agency pernah gue visualizer art director langsung. Art director di mana itu aja? Di Wancom. Wancom. Gue bareng Ika yang narik, Ika Fantiani. Jar lu sama gue juga sama dia, cepet tadi. Iya. Dia kan jadi kopi apa udah berubah kayaknya, udah bos ya. Wah, ngerti deh, CD kali dia. Oke. Dia kopi, gua adiknya, gua lagi nyari adik nih. Kak, gua kan nggak ngerti, gua kan lebih ke udah apa bisa lah kayaknya. 3 bulan doang gua. Nggak kuat. Iya. Bukan passion gua ternyata. Rutinitasnya kayak gitu dan kalau lu bilang nggak bukan passion, kenapa tuh lebih? Gue nggak jago-jago banget desain ternyata. Gue udah mencoba, enggak. Bukan karena dapat di daerah sama orang dapat brief dan dikasih pakem-pakem gitu, bukan karena itu ya? Enggak juga sih, karena pas di ilustrasi juga kan sama aja kan sebenarnya flow-nya. Iya juga. Cuma kalau di desain tes gue kurang deh di desain. Iya. Norak, gue aja sering ngeliat desain-desain lama gue kayak anjing norak banget. Enggak kayak gue enggak. Ambil Photoshop, Illustrator gitu ya maksudnya makanya. Iya, Corel lah dulu. Anjir, Corel Draw ngomongin macam sama freehand. Zaman dulu freehand, kalau media freehand. Oh jadi udah cukup random ya, jadi sebelum memutuskan tuh. Wah, random. Sampai terakhir gua kerja hampir 2 tahun lebih itu di hotel. Ih, ada lagi di Pullman HI ya, Pullman Tamarin itu. Niko dulu namanya. Niko terus sempat jadi presiden dulu kan, presiden semua. Umur lu bertahun lagi jangan. Presiden Niko baru itu Pullman. Iya. Enjoy sih kayak Pak itu kan gua. Role-nya itu di Pullman ngapain? Bikin programnya dia kan? Iya, kreatif desain, cuma masuknya kan di PR, jadi kayak gue under marketing. Seneng sih gue lagi tuh waktu lagi mods-modsnya tuh. Anjing. Jadi dia pakai ini suit gitu harus kalau PR-nya. Gue seneng dong. Iya. Ngedress tiap hari ya. Dandang ya. Gue langsung beli Chelsea boots segala macam. Iya. Bajunya kan sebenarnya udah dari kantor, cuma kayak anjing ngombrong banget kayak jaket kayak jasnya Anwar Fuadi. Ya sinetron gitu. Gue presin lagi. Oke. Smart dress gitu. Lumayan menyenangkan gitu. Karena bisa ngedress aja. Iya. Jadi sebenarnya lu nggak keberatan ya dalam konteks kerja di lingkungan korporat dan ada batasan-batasan pagar-pagarnya gitu. Cuma apa akhirnya ngedorong lo untuk udah gue coba yang momen 2013 itu yang memutuskan lo untuk gue coba terbang sendiri deh, ngetes kemampuan gitu, itu faktor apa tuh yang ngedorong lo? Kan dari lama kan sebenarnya emang pengen banget freelance ya, karena gue pikir wah enak nih freelance, bisa kerja di mana aja gitu. Terus ya gue mulai bikin ini akun Instagram khusus buat komik gue doang. Waktu itu bikin komik Azhar itu tadinya awalnya malah gue bikin buat ini buat gue gimmicknya komik,
Tapi nanti ketika follower udah banyak, gue buat jualan baju. Oh, Bisa misalnya gue gitu ya, buat persiapan gue freelance. Oke. Ternyata gue nggak tahu karena waktu 2013 itu kan kita masih ini ya, masih belum familiar banget sama kayak buzzer, kayak influencer gitu, kayaknya belum ada malah ya. Betul. Iya. Nggak semarak sekarang lah, nggak se. Nah, gue baru tahu ada potensi kayak gitu ketika bikin akun Komik Azir. Mas, kita dari agensi ini mau ngajakin kerja sama. Oh iya, kaget gitu gue ngeliat nilainya mah. Anjing gede. Oh, 2013 tuh ya? 2013. Medium Instagram juga belum belum deh. Sekarang dan yang follower Instagram gue masih oke tuh, gue lihat sih kece-kece. Masih memang segmen yang gue kejar, anak-anak agensi, anak-anak kantoran gitu. Ya di lingkungan kita lah. Gitu. Iya. Anak musik gitu. Ya masih pas, segmen pasarnya masih pas. Oke. 2013 jadi udah mulai tuh ya. Terus udah gitu, tapi ini masih apa dulu aku lu nggak ada pikiran untuk nge-branding atau dijadiin buzzer gitu ya. Gak ada, nggak kepikiran di situ, malah pikiran kan buat jualan baju gitu. Iya. Dan lu sepanjang kerja juga lu masih aktif terus nge-create, bikin ini gitu. Masih dengan apa namanya isu-isu lingkungan lo, sosial dan politik gitu, respon-respon lo gitu. Waktu awal-awal ada isu sosial juga, cuma awal-awal lebih banyak angkat isu-isu ini, bencana-bencana anak kantoran, anak agensi kayak gitu-gitu kan. Oke. Makanya mungkin cepat viralnya dulu karena ya itu banyak gue bahas jok-jok internal anak-anak agensi, anak-anak kantoran gitu-gitu. Iya. Sebenarnya lo mau thread kehidupan lo pindahin ke itu ya. Makanya relevan banget. Relevan banget. Tapi begitu gue udah cabut dari kantor tuh karena wah ini udah bisa nih gue lepas kayaknya. Karena jawabannya dia udah lumayan, alhamdulillah udah lumayan stabil tuh dari Komik Azir. Gue udah nggak bisa lagi dapetin cerita-cerita kantoran gitu. Karena gue udah nggak ngalamin. Iya. Tapi udah mulai continue berdatangan brand-brand segala macam. Udah mulai continue. Kaget sih. Iya. Kalau nggak nyangka bisa iya kayaknya bisa ya gue dapet duit dari sini, anjir juga nih. Di situ gue mulai meyakinkan orang tua gue kalau gue mau freelance total. Karena bilang sebenarnya sempat keberatan karena ya kan gue udah ada anak 2 tuh. Iya. ya gimana kamu nggak ada penghasilan tetap gini-gininya. Akhirnya ya pas freelance itu gue yakinin gue bisa ngasih bulanan ke orang tua gue juga lebih gede dari pas gue kerja kantoran. Kayaknya orang tua cuma dikasih pembuktian itu deh. Betul. Oh yaudah, nggak apa-apa, silakan. Jadi penanggung jawaban lah ya. Nah, ini kalau dari ngelihat dari gambar lu kan kemarin sebelumnya tuh buat buat brief order gitu ya dari kantor atau dari brand kayak gitu. Tapi buat lo sendiri medium gambar tuh apa sih artinya? Buat sebagian besar seniman tuh kan kayak kita obrolin itu medium artis ya, kemudian pembersihan atau purgingnya mereka dari ngeluarin tekanannya atau ekspresinya kayak gitu kan. Bisa dibilang agak proses ngebikin itu agak kalau yang sosok ini sakral atau inilah yang serius gitu, serius gitu kan. Buat lo sendiri tapi apa aja untuk gambar itu? Kalau dulu sih gua kan waktu masih kerja kantoran itu ya memang benar sebagai katarsis gua rekreasi gua passion gua di gambar. Ya gua gambar dengan semangat, berapi-api segala macem. Ketika udah menjadi suatu profesi itu tadi di awal gue bilang kayak wah enak ya freelance, bisa kerja di mana aja gitu. Udah gue jalanin beberapa tahun kayak ya freelance di mana aja kerja mulai kerasa rutin ya. Udah ketika jadi sesuatu yang rutin kayak enggak juga sih gue kayak
beberapa tahun kemarin aja sampai kayak memutuskan gue stop gambar kan, gue stop gambar. Ya. Sampai segitunya gitu. Iya, kan udah muak sama gambar, kayak udah gak fun lagi buat gue. Mungkin kan udah banyak kayak gitu, commission work gitu kali. Iya, di satu sisi lo butuh juga gitu kan. Tapi ya mungkin dari guanya aja sih nggak pinter memanage supaya itu menjadi fun. Menurut gue sih gitu sih Kak, karena kayak gue udah mulai berkurang tuh gambar gue sendirinya, buat pribadinya, personal gue nya. Ya udah jadi dia tahun kemarin jadi sempat jadi beban, dan apa gue cabut aja dari gambar ya, gue pindah ke yang lainnya. Ya seni rupa juga atau seni musik, cuma ya gue stop kayak gini-gini, fuck, udah capek. Iya. Lu ada manajer nggak sih, kalau sendirian aja udah? Baru sebulan ini gue dipegang manajer. Telat banget. Kalau kemarin awal-awal sendirian dong? Iya, kemarin sendirian, parah. Padahal dari tahun 2013 sampai 2014 itu si Alek tuh, Alek kan angkatan gue. Udah yang lu butuhin cuma manajer doang, lu gitu. Iya lah boy. Iya, ternyata dari dulu apa sih? Jadi udah sekarang ngatur jadwal segala macam, sekarang tahu lebih ke administrasi atau bisnisnya gitu ya? Semuanya, jadi terus diurusin juga kayak Gan, udah waktunya kali Gan bikin konten personal. Iya. Jadi ada yang ngikutin, iya, ngebantu banget sih Kak. Gue ngerasain oke banget. Oke. Nah, kalau gue perhatiin aja, mungkin juga orang-orang yang kenapa sebegitu banyak orang yang ngerespon gambar lo dan juga follow lo dan apa namanya ngikutin lo gitu, engage sama karya-karya lo. Gue lihat tuh kayak ini kayak merupakan refleksi dari apa ya, mental kondisinya lo gitu, maksudnya keresahan-keresahan lo balik sekelilingnya, isu-isu sosialnya juga gitu. Ini kayak apa namanya, bisa jadi refleksi akurat dari diri lo nggak sih? Apa namanya, gue kayak ngeliat tuh sekelumit jendela ke dalam diri lo gitu. Konten personal. Ininya tuh apa? Apakah ini bener nggak kayak gitu? Apa komik ajar tuh jadi personal lo aja? Gitu? Ya ada benarnya juga sih, karena kan seniman pasti narsis. Betul. Yeah. Bohong kalau ada seniman mencintai dia sendiri pasti. Iya, dia pasti ya pengen self center, seniman pasti self center, pasti narsis sebagian besar ya. Ya gue tuanginnya di karya gue, memang buat tempat curhat gue juga sih, buat kayak apa yang gue rasain kayak gitu. Kalau lagi bingung mau bikin konten apa, ya udah yang lagi gue strugglingin aja di dalam kepala gue gitu, gue bikin aja. Puas nggak kalau udah keluar di post gitu? Puas sih, lumayan puas. Masih ada ininya, rasa rewardsnya gitu ya? Iya. Ya itu ya puasnya di situ sih. Gue akhirnya sekarang ya udah konten yang benar-benar diri gue aja. Karena kan udah kebanyakan commission work juga. Dan dapat respon dari orang, dan bisa apa namanya, ada yang relate kalau juga gitu ya. Dan kayak di sini di Indonesia kan kayak masalah mental health, mental illness itu masih tabu banget kan. Betul. Iya, tapi gue juga nggak setuju sih sama yang terlalu bitching around di sosial media gitu tentang mental illness. Lu udah ke dokter belum? Gitu. Gua jujur masih terapi kayak ke psikiater ya gitu. Karena, oh iya, Mbak. Ada sampai dapat professional help gitu ya. Iya. Karena gue ada ternyata ketika, nah itu makanya pentingnya lu, daripada lu bitching around di sosial media, mendingan udah deh ke ahlinya aja, cari tahu dulu apa yang salah. Iya, jangan lu ngarepin apa dari respon dari sosial media, orang pasti bakal impact-nya juga kalau lu juga jelek. Iya. Ya udah lu cari pertolongan pro aja. Di situ baru ketahuan gue ada ADHD. Apa tuh ADHD? Attention Deficit Hyper Disorder. Cuma gue yang ADD-nya nggak ada hypernya kurang. Jadi gue makanya kayak anjir, kenapa dulu gue susah banget fokus ya. Dari kecil sih sebenarnya. Karena itu sebenarnya penyakit anak kecil, cuma kalau dibiarin ya udah sampai gede. Apa dulu masalah Ritalin ya masalah ya? Yoi, Ritalin. Adderall.
Iya, obatnya Ritalin dan sampai sekarang pun kalau pagi gue masih minum supaya kalau mau kerja ya, kalau biar gue bisa fokus ke satu hal. Kalau enggak tuh kayak susah banget. Gue dulu sempet nyikatin gituan, Iya. jadi kayak setengah-setengah mau hacap gitu loh ya. Gedan, gitu kan. Amfetamin kan memang mereka itu. Iya. Nah, Dulu maksudnya gue pernah pacaran punya cewek terus dia juga itu sampai gede masih ada ya, hyper gitu. Nyikatin gituan, coba nanti deh gue. Kayak gini lu, kayak mau hacap tuh nggak jadi gitu. Iya. Kalau buat orang yang nggak ada ADHD jadi gitu. Gue pernah ngasih temen gue tuh, wah gila seneng banget ya, wah anjing ini apa sih? Iya, kagak ya kali gue. Enggak nih pasti ini enggak, orang itu obat dokter karena diracik kalau gue sama dokter ya nggak langsung. Oh lu di soalnya resmi, iya. Gue beli pasar baru dulu. nggak dibiak, Apa? nggak dibiak. Enggak. Roxy. Wah. Oh iya Roxy di biak itu jalan Iya, biak. Enggak apa gitu sih. Ngerti gua. Oh, tapi ternyata itu ya apa namanya status medikalnya ada kondisi itu. Ternyata gue ada kondisi itu, makanya selama ini agak kesulitan gue kalau belajar dulu waktu sekolah dan kerja. Karena gue ya orang tua zaman dulu kan tabu ya kalau soal kayak gitu-gituan ya. Mental illness segala macem. Kira kalau ngaji aja dulu apa gimana? Iya. Sholat yang benar gitu. Ngaji gue rutin gitu setiap maghrib gitu. Ya itu jadinya ya sampai keterusan sampai sekarang gitu. Kalau nggak pakai obat dokter gitu, gue kayaknya agak susah buat kerja fokus. Oh, iya. Padahal kalau gue lihat kan maksudnya, lu gue nggak tahu nih benar apa enggak dan modal lu nggak kesinggung ya. Kalau bisa dibilang lu social awkward lu ngomongin kan. Oh iya, parah. Kalau lihat gambar lu kalau di luar kayak bingung ngapain, tapi kalau di dalam space lu sendiri lu udah mulai gitu tuh. Apa namanya, udah mulai nyaman dengan diri lo, tapi ternyata harus ada boost. Oh iya, kalau kayak ini gue minum obat dokter dulu. Iya. Buat ngilangin anxiousnya gue. Karena ada panic attack juga gue ternyata. Gue sih santai ngomong gini karena supaya nggak tabu dan supaya nggak ada yang bitching around gitu di sosial media. Jadi ya mendingan lu mana sih kameranya? Cari ke orang yang bener lah supaya lu diobatin bener dan gitu karena ganggu kerja. Dan ganggu orang sekitar juga kalau Ganggu orang sekitar juga kalau misalnya lu caper kayak. Iya sih. Sorry sih kalau gue bilangnya caper cuma ya kadang mengganggu sih. Iya. Karena ya tempatnya sosial media juga kan bukan diary lo ya. Oh iya, gue dari awal sosial media ini gue udah menyadari sosial media itu public space. Lu ngoceh apa di sosial media sama kayak lu teriak di jalanan. Betul. Banyak orang nggak dikenal dan ya udah ngedenger semua kata-kata lu. Jadi ya hati-hati aja kan. Bisa jadi senjata orang buat nyikat lu juga. Oke. Jadi bumerang ya. Iya. Gue baru tahu saja tuh. Ya bisa lo kok itu masih ada kondisi ini ya. Dan masih berlangsung ya sekarang. Masih, walaupun udah agak pelan-pelan meredah. Ya karena ADHD itu jadi banyak turunannya gitu karena dulunya nggak diobatin, jadi kayak ada bisa jadi bipolar juga. Betul ya. Bipolar itu udah tingkat ekstrim, level ekstrim ya. Ekstrim. Cuma bipolar kan ada kelas-kelasnya tuh. Untungnya sih gue masih yang belum terlalu parah ya. Makanya tapi kalau sedih terus kayak seneng, euforik banget kayak gitu. Ternyata diusut-usut sama dokter ada bipolar ya, ada kalau depres itu kadang datang dari bipolar. Terus ada ADHD-nya kayak gitu. Ya udah, sekarang gue treatment. Dan bisa normal. Kalau enggak gue awkward banget kan. Ya pulang sekarang nggak nyikat dulu tadi. Nyikat dulu. Pagi udah. Gue masih sesuai petunjuk dokter, ikutin aja gue kata dokter. Nah, Nijar, tapi kita kembali ke karya lo deh. Apa namanya? Ada teori juga yang bilang kalau selain dari apa namanya refleksi dari diri lo gitu ya, karya-karya lo juga kuat dengan sentilan-sentilan atau kritik sosial lah, bisa dibilang lingkungan, politik, bahkan lo juga lo senggol-senggol gitu ya. Menurut lo ini ada teori yang bilang kalau lo jadi seniman, lo bertanggung jawab untuk jadi kaca atau refleksi dari lingkungan lo.
gue nge-quote dari penyanyi Nina Simone. Dibilang udah jadi tugas lo sebagai seniman untuk jadi ya refleksi masyarakat lo gitu. Lo tuh sebagai conduit atau antena yang nyebarin isu atau masalah-masalah sekeliling lo gitu, biar bisa ada solusinya lah. Menurut lo sevalid apa tuh pernyataannya? Kan ada beberapa, kalau seniman kan memang ada beberapa karakter yang ada yang sangat personal banget dan yang lebih ke mimesis, meniru dari alam segala macam. Mungkin gue termasuk golongan yang kayak gue merasa gue bertanggung jawab mewakili masyarakat kayak gitu-gitu. Itu lebih dari ke ini aja kali ya, kayak gue tumbuh di era 98 itu Kak. Ketika yang gue figur mahasiswa ideal yang gue idolakan tuh ya yang lu pas kuliah gitu sih. Sumuran lu gitu yang 98 pada turun kayak segala macem. Ya gue terbentuk dari situ. Terus waktu 98 itu kan kita celebrating freedom banget ya. Betul. Kita wah ingat banget gue dulu kalau ke Gramedia ada buku Friedrich Nietzsche lah, ada Marx untuk pemula lah, sampai sebebas itunya waktu 98. Kalau sekarang kan gila ada logo Palu Arit aja udah langsung digerebek kan toko bukunya. Iya. Dulu tuh ya sebebas itu di 98 karena kita celebrate freedom banget ya udah. Jadi gue tumbuh baca buku-buku yang kayak gitu tentang hukum dan sosial politik segala macam yang mempengaruhi karya gue juga sih. Sudut pandang gue, pola pikir, baca-baca filsafat juga segala macam. Ya Indra Ameng juga pernah bilang menurut dia karya-karya yang bagus itu karya yang bisa diterima semua lapisan masyarakat, bisa dinikmatin semua lapisan masyarakat. Dan dimengerti. Dimengerti bahasanya juga sampai. Ya gue percaya itu sih, gue percaya Ameng. Dan gue juga mencoba menerapkan itu supaya karya gue ya bisa nggak eksklusif. Walaupun ya ada beberapa seniman yang memang ya eksklusif aja ya nggak apa-apa, nggak salah juga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Benar. Cuma gue ya tipenya yang gitu. Jadi apa namanya, klaim kalau misalnya lu ada semacam beban tanggung jawab yang mesti lo kembali ke masyarakat itu memang buat lo, at least pribadi itu memang lo ngerasa ada nih gue mesti apa namanya, memang harus ada level responsibility yang mesti gue kasih gue balikin ke sekeliling gue atau masyarakat gue atau audiensnya gue gitu. Oh iya, itu benar berarti. Benar banget. Karena ya gue percaya sih kayak yang lu tinggalin nantinya ketika lu udah nggak ada, ya kesan orang terhadap lu gitu. Lu orang baik atau orang jahat gitu. Iya. Macan mati meninggalkan belang. Dan gua kan udah ada anak 2 ya, gue pengen anak gua tahu bapaknya ya beres aja, punya prinsip lah intinya. Iya. Karena gua ngelihat bokap gua begitu. Bokap gua ya dia kerja di pegawai negeri BUMN, sering dapat tawaran-tawaran menggoda untuk korupsi waktu zamannya, tapi dia tolak. Dia tegas banget nolak. Dia nggak mau ngasih makan anak yang buang haram intinya. Prinsipal banget ya. Yang ngebentuknya jadi kayak gue, dan gue harap gue bisa nurunin juga ke anak gue. Iya. Anak-anak lo tahu kalau aktivitas lo, profesi lo tuh menggambar gitu. Tahu banget mereka. Mereka follow semua akun. Semua aktivitas. Oh iya. Suka ini ya, apa di komen-komenin. Iya, ini apa Dedi? Atau sosok udah jadi aja. Padahal gambarnya bareng sama mereka kayak gitu. Iya. Gitu deh. Ya gue punya pertanggungjawaban itu juga sih, makanya gue agak berhati-hati untuk bukan berhati-hati ya, gue punya tanggung jawab dalam buat karya. Iya. Jadi kayak gue nggak asal-asalan buang badan aja nantinya sama karya gue ya. Gue dituntut, gue sebagai seniman, gue ngerasa gue harus bertanggung jawab sama karya gue karena didikan ruang rupa juga kali. Gitu. Dan harus bisa ngejelasin karya gue maksudnya apa, karena gue percaya yang ngebedain seniman sama orang gila ya, orang gila nggak bisa ngejelasin apa yang dia lakukan. Atau seniman murni gitu ya. Kalau bersetengah gila. Kalau seniman bisa menjelaskan apa yang dia lakukan gitu. Oke. Iya. Juga gue lihat kalau yang lo ngomongin
orang-orang yang lo apa namanya ya, kayak lo referensi lo gitu, Harvey Picar, Robert Crumb, Benny Mitchell, sama gue Game Sudarta lo pasti tahu ya. Jadi Kompas tiap hari itu kan orang-orang yang kental banget dengan apa namanya pesan-pesan sosialnya ya. Kuat. Itu juga dari parameter lo juga mungkin. Kalau kayak gitu gue lebih sekarang kalau ke konten ya, ada seniman Romania favorit gue sih, Dan Perjovsky itu dia tuh sama sebenarnya kalau visual gue suka Jen Julian gitu, terus Matt Bliss, sama sebenarnya lebih banyak referensi gue bukan di ini sih, bukan di komikus atau kartun atau seni visual, malah ke Enggak spesifik di situ doang. iya. Banyak kayaknya tadi Nina Simone kayak gitu-gitu. Iya. Perjuangannya kan dia hak sipil segala macam kan, brutal kan. Ya gue lebih ke situ sih. Dari mana-mana lah kalau Dari mana-mana gitu ya. Iya. Itu tadi kita sempat ngomongin sosial media, itu kan udah jadi jelas bisa dibilang medium revolusioner ya untuk jadi yang apa namanya yang bisa bilang mendemokrasiin traffic atau alur informasi ke semua orang gitu. Ini buat lo benefit apa bencana nih buat seniman? Dalam artian pertama mungkin yang paling obvious tuh banyak karya-karya seniman yang dibajak kayak gitu. Itu kan udah jelas buat sebagai seniman jadi kayak dirugikan gitu kan. Atau juga disadur atau diadaptasi kerjaannya jadi konteksnya dirubah lagi kayak gitu. Tapi juga ada benefitnya, lo punya jangkauan lebih luas kayak gitu kan. Dari kacamata lo, tapi lebih benefit atau bencana tuh? Gue beruntung berada di persimpangan dua generasi X dan generasi Y kan. Iya. Gue kan senial kan kalau hitungannya. Benar, 80 79 Lo tau berapa lagi? 83 Yes, sampai senial. Iya senial. Jadi gue ngerasain analog masih vivid banget di memori gue, dan digital juga masih gue rasain juga. Jadi kayak alhamdulillah gue nggak kaget dengan sosial media, makanya gue sadar kalau sosial media itu public space, makanya gue nggak tadi kayak bitching around kayak terlalu ekspres. Iya. Emosi lu di sosial media banget. Kan ada yang kayak gitu tuh, walaupun generasi X juga malah. Iya. Banyak yang kayak gitu. 14-an. Ih, 14. Atau sok ngerasa muda-muda sendiri. Nggak ada umur. Nggak apa-apa sih kalau muda daripada di soto-tuain. Iya. Enak sekarang kayak gitu. Iya. Tadi gimana? Iya. Buat lu tapi bencana apa benefit tuh dengan keberadaan ininya tuh platformnya? Benefit sih, kayak dari kaget kan gue tuh kayak dari komik Azar itu, gue wah bisa jadi duit nih. Iya. Sikat lah gitu, itu benefitnya. Tapi yang tadi kalau lu bilang kayak masalah karya lu di rip off sama orang lain segala macam, mungkin ini karena ini opini pribadi gue aja, karena gue lumayan tumbuhnya juga di lingkungan yang hacepang kayak gitu-gitu, yang kayak kita ya rip off kayak gitu standar lah ya. Yeah. Beli kaset aja pasti kaset rip off yang di Blok M tuh, Usbros gitu. Iya. Ari ya walaupun banyak yang asli sih. Iya gua kalau gua punya pandangan, gue percaya semua yang kita udah posting di sosial media atau yang ditaruh di Google itu udah jadi milik publik. Iya. Karena tadi gue bilang itu sosial media itu public space. Dilepas ke umum. Nah, gue masih beruntung sih, kayak ada teman gue yang udah benar-benar dibajak gitu, kayak si Popo segala macem. Kalau gue masih bang, gue mau nyablon di kaos gue nih cuma buat gue sama teman-teman gue doang. Yeah. Oh ya udah sikat. Terus ada juga beberapa akun sosial media tuh yang cuma ngepost gitu doang ya pakai gambar gue tapi nggak disertain kreditnya. Nah, itu nggak masalah sih buat gue, kayak soalnya banyak juga yang akhirnya mention gue, oh ini kan gambarnya ini segala macam kayak gitu. Ya kayak gitu pasti bakal terjadi. Kita harus menyadari hal itu sih.
makanya tadi semua yang lu taruh di sosial media tuh bakal menjadi milik publik, bisa dimanfaatin orang untuk keperluan apapun. Gua nggak masalah kalau misalnya masih skala kecil, kalau buat mereka dibuat sablon baju atau profil pic, nggak masalah banget, santai banget, malah seneng. Cuma kalau udah dipakai brand kayak gitu atau udah buat senjata politik kayak gitu, gue pasti bakal protes, bakal gue masalahin. Kalau bisa ke hukum. Iya. Lagi brand kan? Iya, penyaluran properti berarti. Iya. Nah itu menarik yang lo bilang tadi, udah mulai dipakai brand, dan juga sekarang ya udah jelas lo juga ya salah satu buzzer besar di ranah sosial media kita. Wah, besar. Kalau besar ikutan kemarin. Tapi yang mana nih? yang kasusnya ini berhubungan nih, pembenaran lo tentang paid commission gitu kan, atau pekerjaan buzzer yang kadang lo bilang kan kayak gue jadi lebih banyak ngambil kerjaan bayaran nih gitu kan, dan ya mau nggak mau lo lakuin gitu. Itu melawan nurani lo nggak kayak gitu? Selama brandnya gua nggak ada masalah, fine sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mau biar kata apa orang tua gitu, apa kayak balsem kayak nggak ada masalah. Cuma gue pernah, gue sempat yang kemarin rame itu, gue sempat nge-tweet juga tentang Kak bikin thread asik, sebuah utas. Oke. Bikin kasus Omnibus Law ini. Iya. Jadi pernah di tahun berapa gitu, 2016 atau 17, komputer gua rusak. Gue pakai HP yang kayak iMac tuh. Iya. Kan i7, gila. Gede. Iya, gede. Iya. Cuma monitor doang. Bentar, yang mana nih? All in one, ya. HP all in one gitu, i7. Oh, oke. Wah, gila kencang. Rusak. Windows itu pertama kalinya gue beli pakai duit sendiri Windows, rusak. Gue nggak punya ini dong, otomatis gue nggak punya dapur dong. Iya. Karena ini mesin produksi gue kan ini komputer. Iya. Dan tabungan gue waktu itu lagi ngepas karena pakai apa gitu. Terus datang tawaran kerjaan. Gue meeting, ketemu kliennya langsung, kliennya ngotot pengen ketemuan langsung. Oke, sip. Ya mungkin ini makanya mungkin kemarin banyak yang kecolongan, mungkin karena nggak menerapkan apa yang yang udah terjadi sama gue nih, kayak gue baca briefnya segala macam gitu. Oke, gue tanya lagi, ini ada hubungannya sama perusahaan ini nggak? Enggak sih sebenarnya, cuma kita masih, pokoknya intinya setelah gue cari dia sambil ngomong, gue browsing juga tadi. Dia bilang, ini anak perusahaannya ini. Oke, iya gue iyain aja, habis itu gue ghostingin. Oke. Walaupun situasinya waktu itu gue lagi sangat butuh duit. Karena komputer gue rusak, Kak. Iya. Dan itu lumayan gede dong, sawit. Walah, oke. Pertambangan. Yoks. Tapi kadang berlawan dengan prinsip lo ya udah ya. Iya, gue masih milih-milih juga sih kalau masalah kerjaan. Alhamdulillah sih gue masih punya pilihan. Oke. Ya, terus itu sih sekarang, jadi lo masih happy dengan apa yang lo menggambarnya, masih passionate apa kan, karena lo bilang kalau udah sempat bosan gitu, lo sekarang juga udah mulai main musik gitu. Musik obsesi aja sih. pengen bikin musik gitu. Masih passionate sih ternyata gambarnya. Tapi ya tahun kemarin gue hilang passion gue ke gambar. Tapi di awal tahun gue biasa tuh kalau bipolar, wah euforik banget karena gue gue harus ngejar bikin ekstrem banget. Gue harus kelarin buku gue gini. Lagi bikin buku juga? Awalnya tahun ini harusnya di bulan ini harusnya udah keluar sih buku gue. Affair with Loneliness gitu. Iya. Cuma karena pandemik gitu, padahal itu jadi waktu terbaik buat gue bikin karya kan. Iya. Cuma enggak, jadi itu mempengaruhi mental juga kan. Benar. Ya, itu kan? Udah tahap sama publisher atau gimana tuh? Udah emang udah janji lama gue sama penerbit. Ini lumayan lah penerbit gede. Tinggal pernah bikin dong. Tinggal dicerotin doang, bolanya di gua. Oh. Cuma kayak anjir, lu hilang lagi. Kenapa ditahan?
Kan biasa kalau bipolar gitu kan. Iya. Mail order sebenarnya online order kan bisa musik gamer gitu. Oh enggak, produksinya, kontennya belum jadi. Oh, Belum oke. garap. Kalau ini mah udah tinggal digebres aja sama dia, orang Gramedia kok. Iya. Dan mereka yang ya kita udah wah ngomonginnya udah panjang tuh, bahasa Inggris aja kali ya, iya biar bisa di pameran dibawa ke ini nih apa book fair luar. Oke sip. Menurun karena pandemik itu mood gue jadi Ditinggal dulu gue tinggal. Ada ini nggak aja sekarang apa kayak disiplin visual lain lo pengen explore musik mungkin kan apa lo lagi pengen bikin album kali bagaimana? Musik sih kayak musik dari dulu kan emang Salah satu passion lo ya? passion obsesi gue yang nggak pernah kesampaian gitu. Dulu pernah bikin band begitu, power violence, ya Kopsi, ya Charles Bronson kan. Ya sekarang makanya kayak gue udah lumayan punya bisa kebeli nih alat-alat gitu sendiri nyicil gue bikin. Kayak doyan belinya doang deh Kak. Tahu juga tuh, mainan ini hashtag kebendaan. Udah komplit nih, bass, ada drum machine segala macem gitar kayak susah juga jadi musik, fuck. Tapi gue pasti bakal bikin sih kayak musik-musik gitu. Udah bikin nih materi tapi ya? Udah bikin, gue udah ngontek, udah bikin ada beberapa lagu juga segala macam. Bocorannya kayak gimana tuh kira-kira ini karakternya? Thurston Moore gitu. Oh, eksperimen dong ya? Nggak eksperimental banget sih, cuma kayak gitarnya downbeat, cuma gitarnya ya noise gitu, noise. Pakai synth lo tuh yang lagi dikumpulin sekarang. Keren. Cuma gue masih belum tahu ngemasnya gimana karena kan ini yang satu digital banget, yang satu gitar banget gitu. Kayak masih bingung karena sendirian juga sih. Cuma cuek. Kalau kata Batman, punk rock cuek. Beda nggak tuh apa operasional yang gambar sama bikin musik tuh? Buat lo? Beda kan ternyata. Beda Susah ya, ya. pasti. Pantesan anjing. Atau mau familiar aja kali, ya mungkin gitu kan. Enggak sih, emang susah sih bikin musik kayak Iya, abstrak banget sih ya. bangsat Suara ya. nggak di depan mata lo gitu. Makanya anak-anak lama bikin album tuh begini ya, anjing. Susah. Gue terlalu nganggep ya gitu karena gue ngeliat lingkungan gue kan teman-teman banyak ya mereka udah di situ. Tapi gue baru mulai kayak susah gila. Patternnya nyari patternnya susah. Tapi ya tunggu deh, mudah-mudahan bisa buku dan apalagi materi musik ntar bisa dirilis kali ya. Mungkin Di bawah Komik Ajar apa ada moniker lain? beda sih pasti Reza Mustara ya. Sudah. Nah, ya udah Om Ajar, terima kasih udah menyempatkan waktunya di Discuss nih. Udah hampir anjir 2 jam kayaknya. Ngobrol. Tapi terima kasih udah menyaksikan Discuss bareng Raja Mustar Komik Ajar. Tungguin bukunya akan rilis aja deh. Dan juga proyek musiknya. Ya pokoknya ntar insya Allah keluar di lain lah gitu. Terima kasih Gura Cafe yang udah nyediain kita tempat di sini. Ayam Mantra terasa, gue kasih lihat nih produknya nih, Mantap terasa. Ntar coba lihat di Instagramnya ya, kalau mau ngecek lebih jauh lagi. Dan juga Om Ajar terima kasih. Oh, thank you. Udah sampai di sini dan follow dan subscribe Discuss Channel. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore dan malam. Sehat selalu.